Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama Ibu Ayu dalam pembelajaran biologi kelas 11 IPS yang akan membahas tentang jaringan ikat. Adapun tujuan pembelajaran untuk kesempatan ini adalah 1. Memahami fungsi dan komponen jaringan ikat. Yang kedua, memahami jaringan ikat sejati. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan dan menjaga kesehatan. Jaringan ikat atau jaringan penyambung. Fungsinya mengikat atau menyambungkan antar jaringan. Yang kedua, menyokong dan membentuk struktur tubuh. Yang ketiga, menyimpan energi. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Yang kelima, sebagai pelindung suatu organ. Dan yang terakhir adalah sebagai transport cairan tubuh. Jaringan ikat tersusun atas bahan intersel yang disebut matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Matriks atau bahan intersel adalah substansi intersel yang tidak berbentuk atau amorf dan substansi intersel fibrosa yang dibedakan menjadi kolagen, retikular, dan serat elastis. Sedangkan sel penyusun jaringan ikat yaitu fibroblast, makrofag atau histiosit, sel lemak atau adiposa, mast cell atau sel tiang, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenkim. Kita perhatikan gambar di sini, serat kolagen, serat retikular, dan serat elastis. Ini kalau serat elastis misalnya pada otot ya. Kemudian ada jaringan mukosa dan jaringan lemak. Nah, ini merupakan jaringan ikat sejati yang dibagi menjadi jaringan ikat longgar, contohnya jaringan mukosa, dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari yang ada pada tendon dan yang ada pada kulit. Kemudian ada jaringan darah dan jaringan limpa. Nah, ini merupakan jaringan ikat cair. Kalau tadi jaringan ikat padat, yang sekarang jaringan ikat cair, yaitu berupa jaringan darah terdiri dari cairan darah atau plasma darah, trombosit atau keping darah, dan sel darah merah atau eritrosit, dan sel darah putih atau leukosit. Yang kedua, yang termasuk jaringan ikat cair adalah jaringan limpa, yang merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan lain dan dikembalikan ke darah.
Berikutnya adalah jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago, terdiri dari atau disusun oleh sel-sel tulang rawan yang semuanya ada di dalam lakuna, ya, yaitu tempatnya kondrosit atau sel tulang rawan. Tulang rawan itu ada tulang rawan hialin, misalnya pada trakea atau pada tenggorokan. Berdasarkan kandungan senyawanya pada matrik, jaringan tulang rawan ada yang disebut dengan hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, yang elastis contohnya pada daun telinga, pada hidung, ya. Sedangkan yang fibrosa ini agak keras, ini misalnya ada pada jaringan lainnya. Kemudian ada jaringan tulang keras atau disebut dengan osteon. Nah, merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matrik yang sangat padat dan kaku dan macam-macam komponen selulernya yaitu osteoprogenitor, osteoblast, osteosit atau sel tulang, dan osteoklas. Nah, ini contohnya jaringan tulang. Jaringan tulang keras berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi tulang spons dan tulang kompak. Tulang spons itu masih ada rongganya, kalau kompak betul-betul tulang keras. Nah, setelah kalian mempelajari tentang jaringan ikat, kalian diharapkan bisa mengerjakan latihannya. Yang pertama, sebutkan fungsi jaringan ikat. Yang kedua, sebutkan komponen jaringan ikat. Dan yang ketiga, sebutkan yang termasuk jaringan ikat padat dan jaringan ikat cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.